إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu masa istimewa dalam fase kehidupan seorang manusia di dunia ini adalah masa mudanya, di mana di masa ini seseorang dapat melakukan banyak hal, karena ketika itu kondisi fisik kita masih benar-benar kuat, kondisi fisik masih benar-benar sehat dan bugar, pikiran masih cemerlang dan memiliki ambisi yang begitu kuat untuk menggapai berbagai macam keinginan dan juga cita-cita. Maka siapa saja bagi yang memanfaatkan masa-masa mudanya dengan banyak melakukan ketaatan, banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan amal saleh, maka sungguh Allah telah memberikan taufik kepadanya. Allah akan memperbaiki kehidupannya, memuliakan kedudukannya, meninggikan derajatnya, dan dilimpahkan berbagai macam keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Namun sebaliknya, jika seandainya para pemuda masih banyak menghabiskan masa-masa mudanya dengan berleha-leha, dengan bermalas-malasan, bahkan sering bermaksiat, sering melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang akan merugi dunia akhirat, dan dia pada hakikatnya sedang menuju gerbang kehinaan dan kegagalan. Maka dari itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa masa muda kita, usia kita, ilmu dan juga harta kita akan diaudit, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arbah." Tidaklah akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, melainkan akan ditanya terlebih dahulu tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, ditanya tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, ditanya tentang masa-masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia keluarkan. Wa an ilmihi madza amila fihi, dan ditanya tentang ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan, untuk apa ia pergunakan ilmu-ilmu tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking pentingnya, saking istimewanya masa-masa muda ini, Allah memberikan penghargaan secara khusus kepada mereka para pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diberikan naungan spesial dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti.
Dalam sabda Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu tidak ada naungan lagi selain naungan darinya. Salah satu di antara 7 golongan itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda yang senantiasa tumbuh berkembang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, penting kiranya bagi kita semua untuk menyadari, di tengah zaman seperti sekarang ini, di tengah zaman semakin meluasnya perbuatan keji, perbuatan kemungkaran, umat merindukan sosok para pemuda yang memiliki komitmen kuat dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Di tengah zaman semakin derasnya arus kemaksiatan, derasnya arus kebatilan, umat mendambakan sosok para pemuda yang memiliki perubahan-perubahan besar sehingga kembali meraih kejayaan Islam. Kita lihat dalam sejarah Rasulullah zaman dahulu kala, banyak sekali para pemuda-pemuda Islam yang sudah diberikan amanah yang besar, yang sudah diberikan jabatan yang tinggi. Sahabat Usama bin Zaid diberikan amanah menjadi panglima perang di usianya yang masih belasan tahun. Sahabat Mu'adz bin Jabal ketika mudanya ditugaskan oleh Rasul untuk berdakwah di negeri Yaman. Mus'ab bin Umair di daerah Yathrib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, para ahlul Quran dan hadis, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat inspiratif yang lainnya. Maka pertanyaannya adalah, di mana posisi kita di antara mereka? Apakah kita berada dalam jalan yang terus mengikuti koridor mereka, ataukah justru kita balik kanan dan semakin menjauhi jalan mereka? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka para pemuda Islam harus memiliki prinsip-prinsip Islam yang sangat kuat. Jangan sampai terombang-ambing oleh rusaknya zaman. Jangan sampai terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran atau budaya-budaya yang dapat menghancurkan pemikiran-pemikiran para pemuda Islam yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Maka malulah kita ketika para pemuda Islam masih tertidur lelap ketika azan subuh sudah berkumandang. Maka malulah ketika para pemuda Islam masih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain game, sibuk dengan dunia sosmednya, dan tidak pernah peduli dengan lingkungan sosialnya. Aib jikalau seandainya para pemuda Islam, terutama dia seorang penuntut ilmu syar'i, tidak pernah memiliki etika dan juga sopan santun yang baik terhadap orang lain, terhadap rekan-rekannya, terhadap rekan kerjanya, guru-gurunya, terutama terhadap orang tuanya. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah terangkatnya izzah Islam terlihat dari kualitas para pemudanya. Terangkatnya martabat Islam terlihat dari perhatian para pemudanya terhadap dakwah-dakwah Islam, dan kembalinya kejayaan Islam terlihat dari kembalinya para generasi-generasi muda kepada nilai-nilai Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka dari itu jamaah sekalian, marilah sama-sama kita membangun proyek besar ini, membangun para generasi muda, para pemuda Islam untuk menjadi generasi Rabbani yang selalu terdidik dengan nilai-nilai Al-Quran dan juga nilai-nilai sunnah Rasulullah SAW seperti yang telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.